pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. Dokumen otentik ijazah bahwa Jokowi ini adalah alumni UGM. Bagaimana menganalisanya, Prof? Yang kedua adalah statement dari kepolisian yang menerima laporan itu, yang telah melakukan pemeriksaan. Saya minta maaf ya, saya membaca bolak-balik, mencoba melihat bolak-balik lagi. Untuk statement yang terakhir ini, pihak rektoriat tidak pernah menunjukkan dokumen ijazahnya, fotokopinya, atau sejenisnya, karena legalisir pasti ada disimpan satu di dalamnya. Legalisirnya seperti apa ini ya, mestinya pada saat membuat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya, itu nggak ada ya. Ada strategi cara menghindari supaya Pak Jokowi tidak membuka ijazah ini kepada publik adalah apa? Dia pidanakan warga negaranya, dia laporkan warga negara. Itu kan sikap yang tidak gentleman, itu sikap yang tidak negarawan. Mestinya pada saat buat statement Jokowi itu adalah lulusan UGM, lulusan tahun sekian, ini loh ijazahnya, itu nggak ada ya. Berarti ini tidak berdasarkan dokumen otentiknya yang menyatakan bahwa itu ada, meskipun pada saat ada itu karena ijazah dikeluarkan hanya untuk yang bersangkutan, yang arsipnya itu ditunjukkan mestinya gitu, atau fotokopi yang dilegalisirnya. Yang kedua, kalau kita baca dari Kepolisian Republik Indonesia, hasilnya juga sama, membuat pernyataan-pernyataan dikatakan itu asli dan seterusnya, tapi tidak menunjukkan ijazah aslinya. Jadi dua instansi yang memeriksa yang ini, dua-duanya tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya Jokowi itu yang mana gitu. Di rektoriat tadi yang saya baca statement Ibu Rektor itu ternyata juga nggak menunjukkan sama sekali. Ini kan dunia akademik, dunia ilmiah, kan mestinya cukup aja kalau misalnya karena ijazah dikeluarkan hanya satu, maka arsip atau sebut saja itu namanya adalah fotokopi yang dilegalisir dan seterusnya, mestinya ada di situ, ini loh fotokopi yang dilegalisir, itu nggak ada sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebagai pengkaji ini, kemarin dulu sudah pernah saya membuat pandangan juga terkait dengan masalah ini adalah, jadi dua-duanya itu berlandaskan pada tidak pada dokumen aslinya. Kalau tidak berdasarkan dokumen aslinya, menurut pendapat saya tetap diragukan ya. Kalau tadi ada fotokopi legalisir, ada dokumen aslinya, nilai ada dokumen aslinya, ditunjukkan begitu, publik barangkali statement seorang akademisi rektor adalah berdasarkan fakta ilmiah yang ada dokumennya. Karena ini tidak ada, saya kira kalau yang Memangnya kalau pada saat sidang nanti di peradilan pidana, publik bisa melihat barang bukti ijazah itu hanya akan dilihat oleh hakim, hanya akan dilihat oleh jaksa penuntut umum, oleh para terdakwa dan oleh para kuasa hukum. Publik sampai kapanpun percaya dan yakin sama saya, tidak pernah akan mengetahui fisik ijazah Pak Joko Widodo, karena ketika peradilan pidana itu berlangsung, ijazah itu hanya bisa ditunjukkan kepada hakim, tidak bisa dipoto. Sehingga sampai kapanpun publik tidak pernah akan mengetahui seperti apa ijazah analog atau ijazah sesungguhnya yang dimiliki oleh Pak Joko Widodo. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. Basicnya adalah informasi. Bapak jangan ngetes saya di soal itu, Pak. Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Saya tanya, yang ditutupin di situ nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Ibu Eli Danetti, beliau mengatakan pada ijazah itu ada watermark, ada emboss, ya, ingat baik-baik. Bu Eli Danetti sebagai salah satu saksi yang mengikuti gelar perkara khusus 15 Desember 2025 secara jelas menyatakan ada watermark dan ada emboss. Kalau memang ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 itu adalah ijazah yang ada watermark dan ada emboss, maka jelas bahwa ijazah itu bukan ijazah versi Dian Sandi. Bukan. Karena ijazah versi Dian Sandi tidak ada watermark dan tidak ada emboss. Ya. Kemudian, dan juga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Yang digunakan
oleh Joko Widodo untuk mendaftarkan diri sebagai presiden pada pemilihan tahun 2014 dan tahun 2019. Ya, keduanya tidak ada watermark, tidak ada emboss. Oh, mungkin karena fotokopian kali, Dr. Tifak. Bukan. Kami uji ya dengan ijazah asli yang dimiliki oleh almarhum Bambang Rudiharto. Ya, Anda melihat ya, di situ pada sekitar bulan September kami umumkan bahwa kami mendapatkan spesimen asli, ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Bentuk ijazahnya seperti ini, kami saksikan dengan mata kepala sendiri, sudah kami uji. Ya, ijazah ini jelas ada watermark yang sangat rapi dan ada emboss ya. Ada emboss cap ceklok untuk mengunci tanda tangan dari rektor. Nah, kami uji. Ya, kami uji. Kalau seandainya ijazah ini kami fotokopi berulang kali, ya, kami fotokopi, ya. Kami uji, ya, setelah difotokopi berkali-kali, ya, fotokopinya lagi difotokopi, apakah watermarknya hilang, apakah embossnya hilang, ternyata tidak. Ya, ini adalah hasil fotokopi yang kesekian kali dari fotokopi. Watermark tetap ada, embossnya tetap ada. Ya, jadi artinya bahwa ijazah, fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU 2014 dan KPU 2019 tidak ada jejak watermark sedikit pun dan tidak ada jejak emboss sedikit pun. Ya, artinya kuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan untuk kemudian difotokopi ini bukan ijazah asli. Ya, ijazah tanpa watermark dan ijazah tanpa emboss, keduanya. Ya, itu ciri yang harus. Jadi artinya dari sini sudah ada 6 versi. Kita tunggu versi yang ke-7 dan ke-8 dari KPU Surakarta dan dari KPU Jakarta. Nah, secara ilmu neuroscience di sini terlihat ya bahwa memang ada perilaku-perilaku yang saya nyatakan pada beberapa waktu yang lalu. Ini adalah perilaku yang disebut sebagai ilusi transparansi. Kelihatannya transparan ya pada saat tanggal 20 Oktober 2022 transparan, Dekan Kehutanan menunjukkan ijazah Joko Widodo, kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukkan ijazah tanggal 22 Mei 2025, transparan lagi Dian Sandi menunjukkan ijazah asli yang kemudian dinyatakan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa betul Dian Sandi itu menunjukkan ijazah asli pada salah satu video. Kemudian juga di KPU, ini semua adalah sebuah ilusi transparansi. Kita dipaksa untuk meyakini bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli. Padahal kalau ada setidaknya ada 6 versi dari ijazah ini keluar, berarti kita bisa berhipotesis bahwa salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, salah 6 semuanya palsu. Ya, jadi tidak ada satupun yang identik dengan ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Ini yang sangat penting. Jadi ini adalah ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985, tapi namanya bukan Joko Widodo. Namanya adalah Bambang Rudiharto, ya. Oke ya. Baik, itu mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Roy Surya, silakan Mas. Ya. KIP akhirnya putuskan bahwa ijazah Jokowi milik badan publik. Begitulah drama-drama untuk melihat ijazah. Itu pun bukan ijazah aslinya, melainkan hanya salinan ijazah. Tentunya KIP ini menentukan dan memutuskan bahwa ijazah Jokowi atau ijazah presiden, wakil presiden itu milik badan publik. Dan semengerikah itu masyarakat ingin mengetahui ijazah seorang mantan presiden atau pejabat publik. Dan melalui rintangan yang sangat luar biasa, berbagai persidangan dan berbagai gugatan pun dilalui oleh beberapa pejuang. Memang seperti itulah namanya perjuangan, dan mereka tidak kenal lelah mewakili masyarakat yang ingin tahu sebenarnya bagaimana ijazah Jokowi. Dan itu pun belum selesai. Sampai situ persidangan-persidangan pun berlanjut. Ada beberapa persidangan-persidangan pun tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat sebenarnya
ijazah Jokowi atau wujud asli ijazah Jokowi itu seperti apa. Dan yang didapatkan oleh para penggugat di KIP hanyalah selembar ijazah, yaitu salinan ijazah, yaitu yang diputuskan oleh KIP, yaitu milik badan publik. Para penggugat memenangkan gugatan tersebut dan akhirnya bisa mengakses dan meminta salinan ijazah Jokowi ke beberapa KPU, di KPUD Solo, KPU Jakarta, dan KPU Pusat. Akhirnya mereka para pejuang mendapatkan salinan ijazah Jokowi yang di saat itu untuk mendaftar sebagai calon presiden. Dan itu pun tidak mendapatkan dan tidak bisa melihat ijazah aslinya dengan alasan ijazah tersebut ditahan atau disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti atau alat bukti. Tentunya ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa bagi para pejuang-pejuang keadilan atau para pejuang yang mewakili masyarakat yang rasa ingin tahunya sebenarnya bagaimana keadaan atau bagaimana ijazah Jokowi. Itu pun tidak terwujud. Masyarakat ingin melihat ijazah Jokowi, hanya bisa melihat salinan ijazah. Dan ternyata yang lebih mengagetkan lagi dan lebih mengejutkan, setelah para penggugat ini memenangkan sebuah gugatan di persidangan tersebut, KIP ya memutuskan bahwa ijazah Jokowi milik badan publik. Mereka mendapatkan salinan ijazah, akan tetapi di situ pun masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan ya. Dari sebuah verifikasi saat itu di salinan ijazah tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Dan di situ di legalisir tersebut tahun berapa, tanggal berapa, dan bulan apa itu tidak ada tanggalnya di legalisir ijazah tersebut. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar kita semua. Dan sebenarnya ada apa dengan ijazah Jokowi ini? Sebegitu susahnya Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat yang ingin tahu sebenarnya ijazahnya asli atau palsu. Harus melalui beberapa gugatan-gugatan dan beberapa persidangan-persidangan perdata yang masyarakat ingin tahu sebenarnya ijazah Jokowi itu statusnya seperti apa. Itu pun tidak terwujud hingga saat ini pun muncul polemik dan muncul permasalahan-permasalahan baru yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya masyarakat ingin tahu sebenarnya bagaimana seorang mantan presiden menggunakan dokumen-dokumen asli atau menggunakan dokumen yang direkayasa atau manipulasi. Masyarakat tidak ada salahnya untuk menanyakan hal tersebut karena presiden dipilih oleh rakyat. Mereka jadi wakil rakyat dan menjadi pejabat publik karena atas dasar pilihan rakyat. Jadi rakyat berhak untuk menanyakan keaslian dokumen tersebut. Karena tanpa rakyat yang memilih, tentunya mereka tidak menjadi pejabat publik dan tidak akan bisa menjadi wakil rakyat atau seorang presiden. Bagaimana masyarakat punya hak untuk menanyakan tentang keaslian ijazah? Apakah punya hak untuk mempertanyakan atau ingin tahu sebenarnya bagaimana status dan legalitas dokumen yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi seorang presiden atau pejabat publik? Tentunya masyarakat berhak mengetahui karena mereka digaji oleh masyarakat dengan dan dari pajak masyarakat. Tentunya hal ini yang menjadi perdebatan dan menjadi perselisihan di antara kubu A dan kubu B. Akan tetapi dari kubu Pak Jokowi sendiri selalu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak harus ditunjukkan dan tidak wajib untuk menunjukkan. Siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dan tentunya kita semua mengharapkan bahwa Jokowi ini adalah seorang negarawan, seorang yang telah memimpin 2 periode di negeri kita ini. Harusnya Jokowi lah yang negarawan yang seharusnya
tidak harus diminta-minta dan dipaksa-paksa untuk menunjukkan ijazahnya pun, begitu rakyat menanyakan, tidak harus berbelit-belit, seharusnya menunjukkan ijazahnya.